Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Sistem Data Kelompok 7. Pertama ada Muhammad Jundan Al-Faiz, kedua ada Wiranata Negara, dan ketiga ada Ahmad Lamsia, dan terakhir saya sendiri di Padewani Putri Darmawan. Untuk pertama dibacakan oleh Ahmad Lamsia pendahuluan dari makalah kami. Untuk Ahmad Lamsia dipersilakan. Oke, terima kasih. Pendahuluan. Fisioterapi merupakan profesi bidang kesehatan. Fisioterapi merupakan sebutan di Indonesia di berbagai negara dengan nama yang berbeda-beda. Pada umumnya menggunakan nama fisioterapi, fisikal terapi, kinesiologik, dan lain-lain. Namun pada dasarnya memiliki dasar keilmuan dan tujuan yang sama. Fisioterapi biasanya membuka praktek sendiri atau dikerjakan di suatu rumah sakit. Sama halnya dalam melakukan pendataan pasien yang melakukan pengobatan. Fisioterapi memiliki formulir tersendiri untuk mendata pasien yang akan diterapi. Isi formulir tersebut berisi dengan hal yang berhubungan dengan kondisi tubuh yang mau diterapi. Dalam pendataan juga memiliki berbeda data. Sistem manajemen basis data atau kadang disingkat SMBD adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Dalam hal pendataan di fisioterapi juga menggunakan basis data guna data yang diinput tidak berantakan dan teratur sesuai jenis pendataan yang dipakai. Pada biasanya pendataan diubah seminggu sekali atau sebulan sekali. Tetapi pada rumah sakit atau praktek mandiri fisioterapi, sistem pendataan akan direset setahun sekali. Dengan begitu, tim akses data fisioterapi harus sanggup memilah data. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang formulir asesmen fisioterapi. Pertama, pada formulir asesmen fisioterapi ini diisi oleh Pak Trisno dengan tanggal lahir 18 September 1998 dengan jenis kelamin laki-laki. Nomor RM dari Pak Trisno kali ini adalah 21050021 yang berarti pada tahun 2021 bulan Mei ini Pak Trisno sudah melakukan kunjungan fisioterapi sebanyak 21 kali. Selanjutnya pada status Pak Trisno adalah pasien dengan tanggal kunjungan pertama adalah 10 Mei 2021 pada pukul 9.25. Pak Trisno pergi bersama walinya, tetapi membicarakan keluhannya sendiri tanpa wali, yang berarti auto anamnese. Pertama, keluhan utamanya adalah kelumpuhan kaki sementara, terus riwayat penyakit sekarang yaitu jatuh dari tangga, riwayat penyakit dulu dan penyertanya yaitu kecelakaan yang menyebabkan keretakan di tulang kaki. Terus selanjutnya pada pemeriksaan fisik tanda vital, pertama pada tensi darah 7/10 mmHg yang berarti Pak Trisno masih normal. Selanjutnya dengan detak jantung yaitu 58 kali per menit dengan suhu 36,8 derajat Celcius dan dengan waktu pernapasan yaitu 10 kali per menit dengan skor nyeri 0. Selanjutnya kemampuan fungsional. Pak Trisno mengalami kelumpuhan sementara yang akhirnya dibantu dengan kursi roda.
Selanjutnya, pemeriksaan sistemik khusus. Pak Trisno tidak ada keluhan terhadap muskuloskeletal, kardiopulmonal, dan integumen. Sedangkan neuromuskular, terjadi kelumpuhan dikarenakan retaknya tulang kaki yang selanjutnya setelah dilakukan pengobatan terjadi kekakuan otot. Dikarenakan sudah lamanya pergerakan otot pada kaki yang dilakukan pengobatan. Selanjutnya pada pengukuran khusus, muskuloskeletal, kardiopulmonal, dan integumen tidak dilakukan. Sedangkan neuromuskular dilakukan, yaitu melakukan terapi otot guna menguatkan sistem otot. Selanjutnya pada data penunjang, EMG, laboratorium, dan lain-lain tidak dilakukan, sedangkan radiologi dilakukan, yaitu melakukan pengecekan kondisi tulang sebelum melakukan terapi. Selanjutnya, diagnosis fisioterapi. Pertama, impairment atau body function dan body structure, yaitu meningkatkan fisik dan otot tubuh untuk lebih kuat. Dan selanjutnya, activity limitation, yaitu melakukan pergerakan bertahap guna menguatkan otot kaki. Yang selanjutnya, participation restriction, yaitu satu wali untuk membantu pasien bersemangat melakukan terapi. Selanjutnya, program atau rencana terapi oleh Pak Trisno ini adalah melakukan pergerakan terhadap bertahap guna menguatkan otot kaki dan fisik tubuh. Pada intervensinya yaitu pada tanggal 10 Mei 2021, dengan tempat area yang diterapi adalah kaki, intervensinya adalah persiapan pemanasan sebelum memulai penguatan otot. 17 Mei 2021 dengan tempat area yang sama, melakukan terapi menggunakan alat bantu berdiri dan obat pelemas otot. Pada 24 Mei dengan tempat yang di terapi yang sama, melakukan terapi pergerakan kaki perlahan dengan bantuan. Terus selanjutnya 31 Mei 2021 dengan tempat area yang di terapi yang sama, kaki mulai bergerak dan mampu menompat badan. Pada 7 Juni 2021, di tempat area yang diterapi yang sama, otot kaki hampir sepenuhnya sembuh, dan 14 Juli 2021 otot kaki sudah tuntas dan mulai sembuh. Pada evaluasinya yaitu selama 1 bulan pasien bersemangat untuk melakukan terapi otot kaki sehingga kelumpuhan sementara dapat diobati secepat itu. Dengan alat bantu berdiri dan obat pelemas otot, makin lama pasien mulai mampu melompat tubuh saat berdiri dan mampu berjalan perlahan. Untuk tahap selanjutnya, pasien memilih terapi sendiri yaitu terapi berjalan di rumah. Ditangani oleh fisioterapis Pak Ahmad Lamsiah, sarjana FSD dengan surat izin praktek fisioterapinya yaitu 783 per XYZ per 7 per 2011. Selanjutnya data rekam medis kunjungan. Data rekam medis kunjungan. Tanggal 10 Mei 2021 pukul 10, tindakan yang dilakukan adalah pemanasan otot, evaluasi sebelumnya otot kaku, dan evaluasi sesudahnya adalah otot bisa digerakkan. Pada tanggal 17 Mei 2021 dengan pukul yang sama, tindakan dilakukan yaitu terapi dengan alat bantu dan obat pelemas otot. Evaluasi sebelumnya kaki tidak ada tanda pergerakan, evaluasi sesudah kaki bisa digerakkan dan bisa bereaksi. Pada tanggal 24 Mei 2021 pada waktu yang sama, tindakan menggerakkan kaki dengan bantuan. Evaluasi sebelumnya kaki bisa berdiri tapi tidak bergerak. Evaluasi sesudahnya kaki mulai bisa melangkah perlahan. Pada 31 Mei 2021 pukul 10, tindakan yang dilakukan adalah menggerakkan kaki tanpa bantuan. Evaluasi sebelumnya kaki tak mampu menompa tubuh. Evaluasi sesudah kaki mampu menompa badan. Pada tanggal 7 Juni 2021 dengan pukul yang sama, tindakan yang dilakukan yaitu melemaskan otot kaki. Evaluasi sebelumnya kaki masih kaku meski sudah bisa bergerak. Evaluasi sesudahnya kaki tidak kaku lagi dan sudah bisa digerakkan. Pada tanggal 14 Juni dengan pukul 10, tindakan dilakukannya yaitu membantu berjalan. Evaluasi sebelum kaki sembuh tapi masih kaku, dan evaluasi sesudahnya mulai bisa berjalan meski dengan bantuan.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiranata Negara dengan membacakan ERD-nya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Bismillah. Untuk ERD rancangan sistem basis data klinik fisioterapi, di sini kami menyusunnya seperti ini. Dari hasil analisis kami pada formulir yang telah dijelaskan tadi, didapatkan 14 entitas beserta atribut dan relasinya. Yang pertama di sini ada entitas pasien. Entitas pasien memiliki atribut nomor RM, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Di sini yang berfungsi sebagai primary key-nya adalah nomor RM. Kemudian entitas pasien dihubungkan dengan relasi mengisi ke entitas keluhan dengan kardinalitasnya one to many atau satu ke banyak. Untuk entitas keluhan di sini ada atributnya ada status, tanggal, keluhan, nomor keluhan, jam, anamnese, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dulu. Dan primary key-nya adalah nomor keluhan. Untuk relasinya, di sini entitas keluhan dihubungkan dengan relasi dilakukan ke entitas diagnosis dengan kardinalitas satu ke banyak. Jadi satu keluhan bisa untuk banyak diagnosis. Kemudian entitas diagnosisnya di sini ada atributnya ada satu nomor diagnosis yang berfungsi sebagai primary key. Kemudian dihubungkan dengan relasi dilakukan ke entitas pemeriksaan fisik dengan kardinalitasnya satu ke satu. Di entitas pemeriksaan fisik, di sini ada yang pertama atributnya ada TD, HR, RR, suhu, dan skor nyeri. Kemudian untuk entitas diagnosis ke entitas pemeriksaan sistemik, di sini dihubungkan dengan relasi dilakukan dengan kardinalitas satu ke satu. Untuk entitas pemeriksaan sistemik, di sini ada satu atribut yaitu kondisi pasien. Kemudian untuk titik vital, entitas titik vital ini dihubungkan dengan relasi dilakukan ke entitas diagnosis. Untuk kardinalitasnya satu ke banyak. Titik vital ini memiliki tiga atribut. Yang pertama ada huruf, angka, dan keterangan. Untuk entitas selanjutnya ada entitas pemeriksaan khusus yang berelasi dengan entitas diagnosis dengan relasi bernama dilakukan dengan kardinalitasnya satu ke satu. Entitas pemeriksaan khusus ini memiliki 4 atribut. Yang pertama ada muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonal, dan integumen. Kemudian untuk entitas selanjutnya ada data penunjang. Di data penunjang ini memiliki relasi dengan entitas diagnosis dengan relasi yang bernama dilakukan dengan kardinalitas satu ke satu. Entitas data penunjang ada 4 atribut. Yang pertama ada radiologi, EMG, laboratorium, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya ada entitas diagnosa fisioterapi yang berelasi dengan entitas diagnosis dengan kardinalitasnya satu ke satu. Entitas diagnosis fisioterapi ini memiliki 4 atribut. 3 atribut. Yang pertama ada impairment, activity limitation, dan partisipasi restriksi. Selanjutnya, entitas diagnosis ini juga memiliki relasi dengan entitas rencana terapi dengan relasi bernama dilakukan dengan kardinalitas satu ke satu. Di entitas rencana terapi ada 4 atribut. Yang pertama ada nomor terapi, tanggal, hari, dan rencana terapi. Di entitas rencana terapi ini yang menjadi primary key-nya adalah nomor terapi. Rencana terapi berelasi dengan entitas intervensi dengan nama relasi dilakukan
dengan kardinalitasnya 1 ke 1. Entitas intervensi memiliki 4 atribut. Yang pertama ada nomor intervensi, tanggal, area terapi, dan intervensi. Untuk primary key-nya adalah nomor intervensi. Kemudian intervensi ini berelasi dengan evaluasi dengan nama relasi menjelaskan dengan kardinalitas 1 ke 1. Di entitas evaluasi, di sini dia memiliki 2 atribut. Yang pertama ada nomor evaluasi dan atribut evaluasi. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah nomor evaluasi. Kemudian untuk relasinya, evaluasi ke entitas dokter ini dihubungkan dengan relasi yang bernama dilakukan dengan kardinalitas 1 ke 1. Di entitas dokter, di sini ada 2 atribut. Yang pertama ada SIPF atau surat izin praktek fisioterapi dan nama dokter. Kemudian entitas dokter ini berelasi juga dengan, kemudian entitas dokter ini berelasi dengan entitas rekam medis dengan nama relasi mengisi dan kardinalitasnya 1 ke 1. Untuk rekam medis, entitas ini memiliki 6 atribut. Yang pertama ada nomor, hari, tanggal, waktu, tindakan, evaluasi sebelum, dan evaluasi sesudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk basis data di PHP MyAdmin-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jundan. Baiklah, di sini saya akan memberikan tentang basis datanya. Sudah masuk? Baiklah, di sini database dari klinik fisioterapi ini memiliki 14 tabel, yaitu yang pertama yaitu data penunjang. Di dalam data penunjang ini terdapat 5 kolom, yaitu radiologi, IMG, laboratorium, lain-lain, dan nomor diagnosa. Lalu tabel selanjutnya yaitu tabel diagnosis. Dalam tabel diagnosis ini terdapat 2 kolom, yaitu nomor diagnosis sebagai primary key dan nomor keluhan sebagai indeksnya. Lalu selanjutnya yaitu tabel diagnosis fisioterapi. Dalam tabel ini terdapat 4 kolom, yaitu impairment, activity limitation, participation restriction, dan nomor diagnosa sebagai indeksnya. Lalu selanjutnya yaitu tabel dokter. Di dalam tabel ini terdapat 3 kolom, yaitu nama dokter, SIPF sebagai primary key, dan nomor evaluasi sebagai indeksnya. Lalu selanjutnya yaitu tabel evaluasi. Di dalam tabel ini terdapat 4 kolom, yaitu nomor evaluasi sebagai primary key, nomor intervensi sebagai indeks, dan evaluasi. Lalu selanjutnya yaitu tabel intervensi. Di dalam tabel intervensi ini terdapat 5 kolom, yaitu nomor intervensi sebagai primary key, nomor terapi sebagai indeks, tanggal, area yang diterapi, dan intervensi. Lalu selanjutnya yaitu tabel keluhan penyakit. Di dalam tabel ini terdapat 9 kolom, yaitu nomor keluhan sebagai primary key, status, tanggal, jam, anamnese, keluhan utama,
riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit awal, dan nomor RM sebagai indeksnya. Lalu selanjutnya yaitu tabel pasien. Dalam tabel pasien ini terdapat 4 kolom, yaitu nomor RM sebagai primary key, nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik tanda vital. Dalam tabel ini terdapat 6 kolom, yaitu TD, HR, RR, suhu, skor nyeri, dan nomor diagnosa sebagai indeksnya. Lalu selanjutnya yaitu tabel pemeriksaan sistematik khusus. Di dalam tabel ini terdapat 2 kolom, yaitu kondisi pasien dan nomor diagnosa sebagai indeksnya. Lalu selanjutnya yaitu tabel pengukuran khusus. Di dalam tabel ini terdapat 5 kolom, yaitu muskulus skeletal, neuromuskular, kardiopulmonal, integume, dan nomor diagnosa sebagai indeksnya. Lalu selanjutnya yaitu tabel rekam medis. Di dalam tabel ini terdapat 7 kolom, yaitu nomor, hari atau tanggal, waktu, tindakan, evaluasi sebelumnya, evaluasi sesudahnya, dan SIPF sebagai indeksnya. Lalu selanjutnya yaitu tabel rencana terapi. Di dalam tabel ini terdapat 5 kolom, yaitu nomor terapi sebagai primary key, tanggal, hari, rencana terapi, dan nomor diagnosa sebagai indeksnya. Lalu yang terakhir yaitu tabel titik vital. Dalam tabel titik vital terdapat 4 kolom, yaitu huruf, angka, keterangan, dan nomor diagnosa sebagai indeksnya. Lalu untuk tabel relasinya, di sini tabel pasien dengan primary key nomor RM berelasi dengan tabel keluhan penyakit. Lalu tabel keluhan penyakit dengan primary key nomor keluhan berelasi dengan tabel diagnosis. Lalu tabel diagnosis dengan primary key nomor diagnosis berelasi dengan tabel titik vital, tabel pemeriksaan fisik, tabel pemeriksaan sistematik khusus, tabel diagnosis fisioterapi, tabel pengukuran khusus, tabel rencana terapi, dan tabel penunjang. Lalu dari tabel rencana terapi ini dengan primary key nomor terapi berelasi dengan tabel intervensi. Lalu tabel intervensi dengan primary key nomor intervensi berelasi dengan tabel evaluasi. Lalu dari tabel evaluasi dengan primary key nomor evaluasi berelasi dengan tabel dokter. Lalu tabel dokter dengan primary key SIPF berelasi dengan tabel rekam medis. Sekian hasil dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.